Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video sesi kali ini di pertemuan minggu yang kelima di mata kuliah struktur data dan algoritma, Bu Astika akan mendiskusikan materi tentang pointer. Nah, pada video sebelumnya kita sudah mendiskusikan tentang salah satu bentuk dari struktur data, yaitu struk atau record. Nah, capaian pembelajaran untuk pertemuan di minggu yang kelima ini adalah kalian nanti diharapkan mampu memahami dan membuat algoritma untuk menyelesaikan masalah, khususnya di sini yang berkaitan dengan pointer. Itu untuk capaian pembelajaran kita pada minggu ini. Kemudian pokok bahasan apa saja yang nanti akan kita diskusikan? Yang pertama adalah bagaimana cara nanti kalian mendefinisikan pointer, kemudian operator pointer, kemudian deklarasi pointer yang nanti akan kita terapkan dalam bahasa pemrograman C atau C++. Kemudian ada pointer dan array, dan ada pointer pada pointer. Kemudian pada bagian akhir, nanti kita akan membahas tentang beberapa contoh dari penerapan pointer. Nah, itu pokok bahasan yang akan kita diskusikan pada video kali ini. Untuk referensi materi yang kita diskusikan pada video ini, saya ambil dari beberapa referensi. Ada dari Drozd, kemudian ada Weiss, ada Thomas, kemudian ada Andi Kristanto, kemudian tambahannya adalah Lamhout, Sitorus, dan David. Nanti silakan kalian bisa membaca secara detailnya untuk informasi perkuliahan hari ini pada referensi yang saya sertakan pada slide ini ya. Di slide ini ya. Oke. Kemudian masuk pada definisi pointer. Pointer itu apa? Sederhananya, pointer itu variabel. Tapi variabel yang bagaimana di sini? Variabel penunjuk. Maksud dari variabel penunjuk ini adalah suatu variabel yang nanti isinya itu adalah alamat memori dari suatu variabel lain. Jadi isi dari variabel penunjuk ini atau pointer ini adalah alamat memori dari suatu variabel lain. Sehingga bisa kita katakan bahwa pointer ini adalah berisi alamat dari variabel yang memiliki nilai tertentu nanti. Nah, itu definisi sederhananya dari pointer ya. Kemudian next, bagaimana nanti cara kita mendeklarasikan pointer? Khususnya dalam bahasa pemrograman C atau C++. Nah, caranya untuk bentuk umumnya ya, cara mendeklarasikan pointer, bentuk umumnya adalah kalian sebutkan tipe datanya dulu, tipe data dari pointernya tadi, variabel penunjuk, kemudian diikuti tanda bintang seperti ini, atau kita sebut sebagai tanda asterik ya ini ya. Ada tanda asterik seperti ini, kemudian diikuti nama variabelnya. Nama variabel dari pointer yang akan kita buat nantinya. Kemudian jangan lupa diikuti dengan tanda titik koma seperti ini. Nah, cara seperti ini, nah bentuk ini adalah statement yang mendeklarasikan variabel ya. Variabel penunjuk atau pointer. Nah, contoh saja misalkan di sini tipe datanya adalah float. Kemudian kita buat variabel pointernya bernama PX di sini. Nah, ini artinya adalah bahwa PX ini merupakan variabel pointer. Yang nanti variabel PX ini adalah penyebutan tipe data float. Yang berarti nanti alamat memori yang ditunjuk oleh PX ini itu adalah variabel yang bertipe float. Nah,
Itu ya, itu cara mendeklarasikan pointer ketika kita ingin menggunakan variabel penunjuk nanti. Caranya seperti itu. Nah, sekarang kita coba untuk mengilustrasikan bagaimana pointer itu. Nah, misalkan saja kita memiliki sebuah variabel yang bernama X di sini. Nah, ceritanya variabel X ini nanti akan digunakan untuk menyimpan data yang bertipe karakter, misalkan saja A. Kemudian oleh compiler C, nilai A ini itu akan disimpan ke suatu alamat tertentu di dalam memori. Jadi variabel yang nilainya A ini tadi, yang disimpan di X ini ya, yang bernama variabel X ini, isinya adalah karakter A ini akan disimpan di suatu alamat tertentu di memori. Nah, alamat variabel X ini itu bisa diakses dengan menggunakan statement dan X seperti ini. Kalau kita mau mengakses alamat variabel dari X-nya tersebut. Tapi jika kita ingin menyimpan alamat dari variabel X ini, kalau kita ingin mengakses, kita pakai statement ini dan X seperti ini. Tapi kalau kita ingin menyimpan alamat dari variabel X ini, kita bisa menggunakan suatu variabel. Contohnya aja misalkan seperti ini. Char alamat underscore X sama dengan dan X. Nah, artinya apa ini? Artinya bahwa variabel alamat underscore X ini itu adalah suatu variabel yang berisi alamat di mana nilai X ini, yang nilainya A tadi, itu disimpan. Saya ulangi ya, jadi variabel alamat underscore X ini itu adalah suatu variabel yang berisi alamat di mana nilai X ini, yaitu A, itu disimpan. Artinya variabel alamat underscore X ini itu adalah variabel pointer, atau sering kita sebut pointer saja. Pointer itu sama dengan variabel penunjuk tadi. Artinya kita membuat alamat underscore X ini digunakan, isinya adalah alamat di mana nilai X-nya itu disimpan. Nilai X-nya itu apa? A tadi. Nah, itu ilustrasinya. Dari ilustrasi ini, kita lihat. Kalau kita buat dalam bentuk gambarnya seperti ini. Jadi, ada variabel X, isinya A. A ini kan pasti disimpan di suatu alamat tertentu. Nah, alamat tertentunya itu adalah variabel alamat underscore X-nya ini. Nah, contohnya, kita contohkan di sini. Sederhananya dulu. Ada dua variabel di sini. Yang pertama adalah variabel biasa, bernama X di sini, yang tipe datanya adalah karakter. Kemudian variabel yang kedua, ada tanda asterik ya, tadi bentuk umum ketika kita ingin mendeklarasikan sebuah pointer di sini. Alamat underscore X, kemudian ada tanda asterik, tipe datanya adalah karakter. Kemudian pada baris berikutnya, variabel X ini akan diisi nilainya, yaitu A. Variabel X itu akan diisi nilainya, yaitu A. Kemudian, variabel pointer atau pointer A dengan nama alamat underscore X ini akan digunakan untuk menyimpan nilai dari variabel X. Ya. Nah, sekarang kita coba cetak. Kita panggil, kita pakai printf di sini. X, yang kita panggil X itu adalah A-nya tadi, yaitu disimpan pada alamat berapa di sini. Ada %C. Kenapa %C? Karena yang akan kita tampilkan nilainya itu
tipe datanya berupa karakter. Karena kita pakai fungsi printf, kemarin sudah Bu Astika ulas pada video sebelumnya ya. Kalau kita pakai scanf, pakai printf, kita harus mencantumkan jenis dari tipe datanya itu menggunakan pointer seperti ini. %C disimpan pada alamat %P. %P ini apa? Karena dia bentuknya adalah pointer, nah, maka kita menggunakan %P. Atau %E, integer ya, di dalam bentuk heksa. Kemudian kita panggil saja nilai X, alamat underscore X, dan alamat underscore X. Kemudian coba kita jalankan. Kalau kita jalankan script ini, kemudian kita compile, kemudian kita running, hasilnya adalah ilustrasi yang sudah Bu Astika jelaskan di video di slide sebelumnya tadi. Keluarannya adalah seperti ini. X yaitu A. A di sini dia mencetak %C. %C itu adalah X-nya di sini. Disimpan pada alamat %P. %P-nya itu. Jadi alamatnya itu ini. Dia ngambilnya dari mana? Dari alamat underscore X tadi, variabel pointernya atau variabel penunjuknya. Atau dia disimpan dengan alamat ini. Ini kalau dalam heksa. Dalam heksa tadi kita pakai %X. Sama saja. Cuman berbeda bentuknya ya, yang di sini tampilkan dalam bentuk pointer, ini dalam bentuk heksa. Nah, itu adalah salah satu contoh dari ilustrasi pointer pada slide sebelumnya tadi. Ilustrasi tadi kalau kita buat, kita terapkan dalam bentuk program, itu seperti ini. Nah, format %P ini digunakan untuk menampilkan alamat dari pointernya itu tadi, atau dari variabel penunjuknya. Nah, sekarang tadi kita sudah contohkan program sederhananya ya, dari ilustrasi pointer yang tadi sudah disampaikan. Nah, kemudian perbedaan antara pointer, variabel penunjuk ini, dengan variabel biasa itu apa? Yang pertama adalah, kalau variabel biasa ini kan isinya data atau nilai. Nah, kalau pointer ini, itu isinya adalah alamat memori dari suatu variabel tertentu. Nah, contoh tadi, misalkan, pointer dengan nama alamat underscore X. Isinya adalah alamat dari variabel X-nya tadi, yang isi nilainya adalah A. Jadi diingat ya, kalau variabel biasa itu isinya data atau nilai, kalau pointer ini adalah isinya alamat memori dari suatu variabel tertentu. Kemudian biasanya kalau variabel biasa itu kan operasi yang bisa dilakukan seperti operasi biasa, misalkan plus, minus, kali, bagi. Nah, kalau pointer ini membutuhkan operator khusus ya. Operatornya itu ada dan seperti ini, ada tanda asterik seperti ini. Nah, bedanya apa? Kalau operator dan seperti ini, itu digunakan untuk menunjuk alamat dari suatu variabel tertentu. Artinya dengan operator dan ini, kapan kita pakai operator dan ini? Kalau kita ingin menghasilkan alamat dari variabel itu. Kita ingin tahu nama alamatnya itu apa, kita pakai operator ini. Tapi kalau kita ingin menggunakan nilai dari alamat variabel yang ditunjuk, kita ingin tahu nilainya, bukan alamatnya. Jadi yang kita ingin tahu itu adalah nilai dari alamat variabel yang ditunjuk oleh pointer tersebut, maka kita menggunakan operator asterik atau bintang ini. Jadi perbedaan penggunaan dari dua operator yang ada di pointer ya. Kalau pakai dan, kita ingin tahu alamat dari variabel itu. Kalau pakai asterik, kita ingin tahu nilai dari alamat pada variabel yang ditunjuk tersebut.
Nah, itu perbedaan yang kedua. Perbedaan yang ketiga apa? Perbedaan yang ketiga adalah kalau variabel itu statis. Kalau pointer, variabel penunjuk ini dinamis. Karena apa? Berubah-ubah. Tergantung nanti dia menunjuk alamat dari variabel tertentu yang mana. Kemudian dari sisi deklarasi, itu beda. Kalau variabel biasa itu tanpa tanda asterik, kalau pointer itu menggunakan tanda asterik atau bintang. Nah, itu beberapa perbedaan yang ada antara variabel biasa dengan variabel penunjuk atau kita sebut dengan pointer. Next. Operator pointer. Nah, kita langsung contohkan nih. Tadi perbedaan antara penggunaan operator dan dengan yang asterik pada pointer kan kalian tahu fungsinya. Kalau dan saya pengen lihat alamatnya, kalau asterik saya pengen lihat nilai dari variabel yang ditunjuk itu. Nah, caranya misalkan seperti ini contoh. Kita ingin mendapatkan nilai data dari variabel pointer ini. Jadi ada variabel nilai, isinya itu 10. Kemudian nanti variabel nilai ini itu akan menunjuk akan alamat memorinya itu tersimpan di dalam variabel pointer alamat di sini. Nah, kalau kita nanti menggunakan dan seperti ini ya, dan seperti ini, oke. Kemudian pada saat printf kita ingin menampilkan menggunakan asterik seperti ini, maka yang dia tampilkan di atau keluarannya itu berupa nilai dari variabel yang ditunjuk tersebut, yaitu 10. Tapi kalau kita tanpa menggunakan asterik, yang dihasilkan itu adalah alamat memorinya, alamat yang digunakan untuk menyimpan nilai 10 itu. Jadi itu perbedaan penggunaan antara operator asterik dengan operator dan. Itu. Jadi dicermati nanti tergantung dari kebutuhan kalian nanti ingin mengakses nilainya atau ingin melihat alamat memorinya. Nah, silakan nanti kalian menggunakan operator yang mana. Next, nah aturannya. Nah, aturannya ketika kita menggunakan pointer di dalam program kita adalah yang pertama, variabel pointer ini bisa dideklarasikan dengan tipe data apapun ya. Jadi tipe data apapun itu bisa digunakan untuk mendeklarasikan variabel pointer. Kemudian, aturan yang kedua adalah pendeklarasian variabel pointer ini dengan tipe data tertentu itu digunakan untuk menyimpan alamat memori yang berisi data sesuai dengan tipe data yang dideklarasikan ya. Jadi bukan untuk nilai, bukan untuk berisi nilai dari tipe data tertentu ya. Jadi harus sesuai nih. Misalkan nilainya itu tipenya karakter, kemudian pointernya itu tipenya integer. Nah, ini nggak bisa. Karena pendeklarasiannya itu yang digunakan untuk menyimpan alamat memori yang berisi data itu harus sesuai dengan tipe data yang dideklarasikan. Artinya harus sama. Kalau dia digunakan untuk menyimpan tipe data karakter, ya berarti pointernya harus karakter. Kalau dia digunakan untuk menyimpan data integer, ya berarti tipenya harus integer. Seperti itu. Kemudian, aturan berikutnya adalah tipe data itu digunakan sebagai lebar data untuk alokasi memori ya. Nah, seperti yang penjelasan Bu Astika pada pertemuan yang kedua tentang tipe data dan objek data ya. Misalkan aja karakter. Kalau karakter itu kan range-nya atau lebar datanya itu kan 1 byte. Kemudian, jika nanti suatu variabel pointer itu dideklarasikan bertipe float,
desimal di sini, berarti variabel pointer tersebut hanya bisa digunakan untuk menunjuk alamat memori yang berisi nilai bertipe float juga. Nah, ini seperti aturan yang kedua tadi ya, dipertegas ya, bahwa yang namanya pointer tadi variabel penunjuk, kalau dia digunakan untuk menyimpan nilai yang bertipe karakter, ya dia harus tipenya karakter juga. Kalau dia digunakan untuk menyimpan nilai integer, maka pointernya juga harus integer juga. Demikian seterusnya. Nah, itu beberapa aturan yang ada di dalam pointer yang harus kalian perhatikan. Next. Nah, ini contoh yang salah. Salahnya di mana? Coba kalian cermati di sini. Apa sih salahnya dari program ini? Ada variabel nilai di sini ya. Ada variabel nilai. Nah, kalau kalian amati karena ini menggunakan asterik, pasti alamat underscore salah ini adalah variabel penunjuk atau pointer. Kemudian nilai ini isinya adalah 9002. Kemudian pointer dengan nama alamat underscore salah ini akan diisi oleh variabel yang bernama nilai di sini. Kemudian ketika kita cetak, kita compile ya, kita cek, ternyata ada error. Nah, ada salah di sini karena apa? Tidak sesuai dengan aturan yang tadi Bu Astika sampaikan di slide sebelumnya. Cannot convert long to integer in function main. Artinya apa? Variabel pointer atau penunjuk yang digunakan untuk menyimpan data nilai tadi itu berbeda tipe datanya. Cannot convert long to integer in function main. Nah, kalian perhatikan di sini, ini integer. Nah, isi nilainya itu tipenya beda, long in. Sehingga ini yang menjadi kesalahan pada program yang ada ini ya. Oke, itu harus dicermati. Kemudian selanjutnya adalah operasi pada pointer. Nah, di dalam operasi pada pointer ini bisa antar variabel pointer itu bisa kita lakukan operasi assignment ya. Nah, di antaranya nanti bisa assignment dan sebuah alamat itu bisa ditunjuk oleh lebih dari satu pointer. Jadi boleh lebih dari satu. Kemudian yang kedua, mengisi variabel dengan nilai yang ditunjuk oleh variabel pointer. Kemudian operasi yang ketiga adalah mengoperasikan isi dari variabel dengan menyebut alamatnya dengan pointer. Kemudian yang keempat, mengisi dan mengganti variabel yang ditunjuk oleh pointer. Kita contohkan satu persatu ya, bagaimana nanti cara kita menggunakannya. Pertama adalah segmen sebuah alamat dapat ditunjuk oleh lebih dari satu pointer. Contohnya di sini kita punya variabel biasanya itu Y, variabel biasa ya. Kemudian kita punya variabel pointernya itu 2, X1 dan X2. Tipe datanya adalah float di sini. Kemudian kita isi nilai Y-nya ini dengan nilai 12,34. Kemudian kita deklarasikan bahwa X1 itu digunakan untuk menyimpan nilai dari variabel Y di sini. Kemudian X2, ini operasi pemberian nilai ya, X2 itu sama dengan X1. Kemudian kita cetak ke layar. Informasi yang pertama adalah nilai Y yang ditunjuk oleh X1 ini adalah apa isinya, kemudian di alamat apa. Kalian perhatikan di sini ada 2.2F. Maksudnya apa?
Kalau kalian menemukan penyebutan seperti ini, itu artinya adalah kita menginginkan tampilan desimal yang ada pada variabel yang bertipe float ini itu dibulatkan 2 angka di belakang koma. Oke, itu ya maksudnya. Kemudian karena float pakai F di sini, kemudian persen %P karena kita mau mengakses alamatnya di sini. Alamatnya kan ada di pointer. Kalau kita manggil pointer kita pakai %P ya kalau menggunakan perintah printf. Kemudian kita tampilkan. Kemudian baris berikutnya kita akan mencetak lagi keluaran sebuah keluaran nilai Y yang ditunjuk oleh X2-nya. Sekarang kita akses yang pointer yang kedua, X2 di sini. Dengan seperti ini, kemudian kita lihat ini tanda asterik ya. Tadi penggunaan operator. Kalau kita panggil asteriknya berarti kita mengakses nilainya. Kemudian X2. Kalau ini yang dinamakan assignment sebuah alamat itu bisa ditunjuk oleh lebih dari 1 pointer seperti ini. Karena ini pointernya kan ada 2 tadi, X1 dan X2. Kalau kita jalankan seperti ini, sama saja. Sama saja ya isinya ya. Ini adalah contoh dari operasi yang pertama tadi ya. Sebuah alamat itu bisa ditunjuk oleh lebih dari 1 pointer. Jadi X1 dan X2 di sini itu sama-sama menunjuk nilai dari Y-nya tadi. Nilainya berapa? 12,34. Itu untuk contoh pada operasi yang pertama ya, operasi pada pointer tadi. Nah, berikutnya adalah contoh yang kedua. Operasi yang kedua ini adalah mengisi variabel dengan nilai yang ditunjuk oleh sebuah variabel pointer. Contohnya saja, misalkan di sini adalah pointer P, kemudian ada variabel A, isinya 25, kemudian ada variabel biasa, yang namanya B. Kemudian pointer P ini dia akan digunakan untuk menyimpan alamat dari variabel A-nya. Kemudian si B ini juga akan digunakan untuk menyimpan nilai dari si P-nya. Nah, kalau kita panggil 2 variabel ini, nilai A-nya berapa, ada di alamat berapa, kemudian nilai B-nya berapa, ada di alamat berapa, maka tampilannya adalah sama seperti ini. Nah, model seperti ini artinya kita mengisi variabel itu dengan nilai yang sudah ditunjuk oleh sebuah variabel pointer. Nah, itu contohnya. Kita nggak mengisi nilai B-nya 25, tapi kita sudah mendeklarasikan bahwa B itu sama dengan asterik P, sama dengan nilai dari P-nya, maka dia akan ambil di sini nilai P-nya berapa. Karena si P tadi menunjuk nilai dari A, kan 25 di sini tampilannya. Itu adalah operasi yang kedua pada pointer ya. Sehingga seperti ini. Kemudian operasi yang ketiga, mengoperasikan isi variabel. Jadi mengoperasikan isi variabel dengan menyebut alamatnya dengan pointer. Contohnya adalah kita punya variabel biasa namanya A sama B di sini. Kita isi masing-masing dengan nilai yang berbeda. Satunya 25 untuk A, yang kedua 12 untuk yang B. Kemudian kita buat 2 variabel penunjuk atau pointer, P dan Q. Yang pertama, P ini digunakan untuk menyimpan nilai dari A-nya. Kemudian Q ini digunakan untuk menyimpan nilai dari B-nya. Kemudian berikutnya kita akan mencetak hasilnya. Nilai dari P itu alamatnya di mana, nilai Q itu alamatnya di mana. Kemudian yang berikutnya kita akan melakukan perubahan di sini.
asterisk key, nilai dari key-nya itu sama dengan nilai P-nya. Kemudian berikutnya dia akan mencetak keluaran yang sama seperti keluaran dua baris ini ya. Apakah ini nanti ada perbedaan? Harusnya ada. Kenapa? Ini kan sudah dirubah ini, bahwa nilai Q-nya itu sekarang sama dengan P-nya. Kalau kita jalankan programnya seperti ini. Nilai yang ditunjuk P itu 25 awalnya, alamatnya ini. Nilai Q 12 alamatnya ini. Kemudian karena nilai Q-nya itu sudah diubah sama dengan nilai P-nya, maka ketika dipanggil kembali si nilai Q-nya di sini, itu nilainya akan berubah dari 12 tadi berganti menjadi 25. Kenapa bisa berubah? Karena ini tadi, dia sudah mengoperasikan isi variabel Q-nya itu dengan menyebut alamat pointer dari P-nya ini. P-nya ini kan nilainya adalah A. A itu nilainya adalah 25, sehingga di sini berubah menjadi 25. Nah, itu untuk contoh operasi pada pointer yang ketiga. Nah, kurang lebihnya seperti ini nanti ilustrasinya. Kemudian operasi yang keempat. Kita mengoperasikan operasi yang keempat ya. Oke. Mengoperasikan isi variabel dengan menyebut alamat dengan pointernya ini tadi ya. Oke, dicermati ya. Kenapa angka 12 ini sudah berubah menjadi 25? Karena itu tadi sudah diisi dengan variabel dengan menyebut alamatnya dengan pointer tadi, pointer P-nya. Oke, berikutnya selanjutnya adalah tentang operasi pada pointer yang kedua, operasi aritmatika. Pada pointer ini bisa sekali dilakukan operasi aritmatika yang akan menunjuk suatu alamat memori baru. Nah, khusus untuk pointer, hanya nilai integer saja yang bisa dioperasikan pada variabel pointer. Biasanya ini hanya digunakan untuk operasi penambahan atau pengurangan saja. Misalnya ini, kita punya pointer X nih, tipenya adalah integer, 2 byte. Maka kalau X plus 1 ini akan menunjuk pada alamat memori sekarang, misalkan 1000, itu ditambah size of X-nya, yaitu 2. Jadi 1002. Karena tadi nilainya kan pointer X yang bertipe integer itu 2 bytes. Berarti kalau ada operasi aritmatika X, pointer X-nya tadi ditambah 1, berarti yang semula alamatnya itu 1000, itu berganti menjadi 1002. Nanti kalau X-nya ditambah 2, berarti 1004. Kemudian ada pointer pada array juga ya. Jadi pada array atau larik itu pointer hanya perlu menunjuk pada elemen pertama saja ya. Pada indeks yang pertama saja. Karena letak alamat dari array-nya itu kan sudah sequential. Sequential itu berurutan ya. Kemudian pointer pada array ini kan sifatnya hanya perlu increment saja nanti. Nah, kita contohkan saja supaya lebih jelas konsep dari pointer pada array ini. Nah, kita contohkan pada array pada pointer tadi ya, untuk array 1 dimensi misalnya, sederhana dulu. Kita bikin variabel array-nya, namanya A di sini, isi elemennya itu ada 5 di sini. Kita isi setiap elemennya itu nilainya integer ya, 1, 2, 3, 4, 5, kemudian kita bikin pointernya
Pointernya di sini namanya P, kemudian kita deklarasikan bahwa P itu sama dengan A. Artinya apa? Bahwa pointer P-nya ini nanti akan menyimpan alamat array dari A-nya. Yang alamatnya nanti itu diwakili alamat elemen pertamanya, yaitu A0 ya. Ketika kita ingin mencetak untuk pertama kalinya nilai dari P-nya ini, P pertama misalkan. P pertama itu isinya apa? Kita cetak seperti ini. Asterik P, ingat operator asterik digunakan untuk menghasilkan nilai dari variabel yang ditunjuk tadi. P pertama nilainya 1. Kemudian kita deklarasikan lagi nih, bahwa P itu sama dengan A plus 1. Ada plus 1 di sini ya, increment tadi ya, yang sudah kita bahas pada slide sebelumnya tadi. Kita cetak kembali dengan perintah yang sama di sini. Ketika dicetak, berikutnya adalah dia akan menampilkan isi nilai dari elemen yang kedua. Yang kedua itu isinya adalah 2. Nanti kalau ini kita kembangkan lagi, misalkan P sama dengan A plus 2, kemudian kita panggil lagi isinya, maka nilai P berikutnya itu adalah elemen yang kedua atau indeks yang kedua. Indeks yang kedua itu adalah 3. Dan seterusnya. Nah, ini contoh dari array pada pointer ya. Kita juga bisa menuliskan P sama dengan A ini diganti dengan P dan A, kemudian diikuti indeksnya ya, indeks nomor berapa. Nah, ini boleh sekali menggunakan ini atau ini. Boleh. Itu contoh yang pertama. Kemudian yang berikutnya, misalkan suatu variabel pointer ini juga bisa menunjuk ke variabel pointer yang lainnya ya. Caranya dengan kita menambahkan operator asterik tadi atau kita sebut reference pada variabel yang akan kita tunjuk. Misalkan seperti ini variabel underscore x. Kemudian kita bikin pointernya itu namanya x pointer 1. Karena tadi kita ingin mempraktekkan operasi ini ya, pointer pada pointer. Jadi pointer itu di dalam pointer. Kita pakai double asterisk seperti ini, operator reference-nya dipanggil lagi. Pada pointer yang kedua, misalkan kita beri nama x pointer 2, seperti ini. Jadi x pointer 2 ini itu adalah variabel pointer yang menunjuk ke pointer integernya tadi. Pointer integernya itu yang mana? Yang ini x pointer 1. Gitu. Kemudian pertanyaannya adalah bagaimana cara kita itu nanti x pointer 1 tadi yang sudah kita deklarasikan, ini menunjuk ke variabel x-nya. Caranya adalah seperti ini ya. X pointer 1 sama dengan ditunjukkan dan variabel underscore x-nya. Kemudian bagaimana x pointer yang kedua tadi, pointer di dalam pointer, itu juga bisa menunjuk ke variabel x pointer 1. Caranya seperti ini. Pointernya disebut, pointer yang pertama, x pointer 1 sama dengan x pointer 2 sama dengan dan x pointer 1 ditunjukkan. Di mana sih yang mau ditunjuk itu variabel pointer yang keberapa? Nah, karena tadi x pointer 2 ini sudah menunjuk atau berisi alamat x pointer 1 dan x pointer 1 ini menunjuk dan berisi alamat variabel x, bagaimana cara nanti kita mengakses variabel x-nya? Cara kita mengakses variabel x-nya adalah dengan cara seperti ini nanti kita manggilnya. Nah, ini kalau kita pakai cout ya, bukan pakai printf. Tidak perlu menyebutkan %p tadi ya. Atau tipe data dari variabel yang akan kita panggil. Pakai cout seperti ini. Nah, itu contoh cara penggunaan pointer pada pointer. Nah, ini materi kita pada hari ini ya, pada video kali ini tentang pointer. Kemudian next ditunggu untuk video selanjutnya, nanti kita akan contohkan beberapa penerapan dari pointer juga ya.
next video ya, video selanjutnya nanti. Oke, untuk kalau ada yang ingin ditanyakan atau ada hal yang akan kalian diskusikan dengan saya, silahkan nanti bisa join di grup yang sudah tersedia. Nah, nanti silahkan ditanyakan saja bagian-bagian yang belum kalian mengerti. Sekian video kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.